I wanna remind you that if you don't hear my voice clearly, then let me know ya kalau misalnya memang suara saya kurang jelas. Okay, so I'm gonna start. Connectors. Finally, setelah kita belajar mengenai subject, verb, preposition, appositive, present and past participle, finally kita sudah masuk ke bagian konektor. Konektor atau conjunction. Biasa dalam bahasa kita sebutnya kata hubung. Sebelum kita membahas satu persatu konektor yang akan kita diskusikan hari ini, saya cuma ingin mengingatkan bahwa kalau dalam satu kalimat itu ada satu konektor, kita harus menghitung berapa subjek verb. Jadi kalau ada satu konektor, maka nanti pastikan ada dua subjek, dua verbnya. Begitupun misalnya kalau dua konektor berarti kalian tambah satu aja ya. Dua konektor berarti 3 subjek, 3 verb, dan seterusnya. Nah, itu adalah prinsip dari konektor. Jadi kan kemarin karena kita sudah belajar bagaimana sih mengidentifikasi mana subjek, mana verb, kita cuma belajar bagaimana mengidentifikasi subjek utama dengan verb utama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana kalau dalam satu kalimat itu ada dua subjek, dua verb. Kalian harus pastikan ada satu konektor. Jadi kalau ada satu konektor, pastikan dua subjek, dua verb. Seperti itu ya. Nah, itu yang prinsip utama dari konektor. Nah, untuk konektor hari ini, coba ada menit ya, saya tutup pintu dulu ya. Okay. I'm going to continue. So about coordinate connectors. So there are two types of connectors that we are going to talk about in today's meeting. The first one is coordinate connectors. Jadi kita pertama membahas mengenai coordinate connectors. Konektor-konektor yang kita gunakan di coordinate connector itu ada 7. Biasa kita singkat dengan fanboys. Yang pertama itu adalah for. Yang kedua adalah and, nor, but, or, yet, sama so. Jadi ingat ya, ada 7 konektor yang digunakan di coordinate connectors. Pertama kita lihat for. For di sini artinya adalah karena, and itu artinya dan, nor di sini bukan atau, yang lebih ke tidak juga. But, tapi, or, atau, yet, tapi, so, jadi. Jadi ini adalah coordinate connectors. Ini adalah konektor-konektor yang digunakan di coordinate connectors. Nah, kita langsung lihat struktur atau forms dari coordinate connector sendiri. Bagaimana sih penempatan coordinate connector dalam kalimat? Ingat prinsip pertama tadi bahwa jika kalian ada dalam kalimat kalian ada satu konektor, it means that there must be 2 subjects and 2 verbs. Nah, untuk peletakan dari coordinate connectors dalam kalimat itu cuma ada 1. Nah, seperti ini ya. Jadi ada kalimat utamanya dulu, subject verb kalau ada objeknya ya, koma. Selalu ada koma sebelum coordinate connectors dan konektornya konektor subject verb object kalau ada. Jadi penempatannya itu selalu di belakang kalimat inti, subject verb object, koma, konektor subject verb object. For example, I wanna go there, but my mother forbids me. So if you look at this one, but itu adalah salah satu konektor di coordinate connectors, letaknya setelah koma. Dan semuanya pastinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian membentuk kalimat menggunakan coordinate connector seperti ini, berarti kalian harus tempatkan di belakang subjek verb utama. Kita coba menghitung berapa subjek, berapa verb di kalimat ini. Ini subjeknya, ini verb, ada subjek lagi, ada verb. Berarti ada 2 subjek, ada 2 verb karena ada 1 konektor. Nah, itu ya yang saya maksud tadi bahwa kalau kalian menempatkan 1 konektor, kalau kalian mengidentifikasi ada 1 konektor dalam kalimat kalian, berarti harus ada 2 subjek, 2 verb. Nah, coba kita lihat contoh selanjutnya. I like ice cream, yet I'm sick. Jadi ya juga termasuk ke dalam coordinate connectors. Nah, gini, banyak yang bertanya, Miss, kenapa for itu artinya karena? Padahal for itu artinya kan untuk. Ingat, for itu bisa bermakna untuk kalau dia preposisi. Jadi bedakan for preposisi, bedakan for yang konektor.
Konektor itu artinya karena ya untuk for. Jadi for artinya karena kalau dia bertindak sebagai konektor, tapi for itu kalau bertindak sebagai preposisi biasa kita artikan untuk. Jadi berbeda ya, bukan preposisi for di sini melainkan konektor. Gitu ya. Saya tambahkan sedikit mengenai nor karena kebetulan di sini kita juga sudah berbicara mengenai nor, jadi saya tambahkan dikit ya. Kalau misalnya ada kalimat dihubungkan oleh kata nor, pastikan di sini misalnya contoh kalimatnya saya tuliskan. I don't hate her, nor do I like her. Oke, contohnya seperti ini. Kalau kalian menggunakan kata nor, nor ini lebih istimewa karena nor itu biasa kita istilahkan dengan negatif konektor. Jadi dia konektor tapi ya memang bermakna negatif. Nah, bagaimana penggunaannya? Kalau misalnya kalian menggunakan nor, pastikan kalimat sebelumnya itu kalimatnya negatif. Yang pertama. Jadi pastikan di depannya kalimatnya negatif. Habis itu di belakangnya kalian balik nornya dulu, setelah koma baru kalian lakukan inversion, pembalikan. Pembalikannya seperti apa? Kalian tempatkan auxiliary-nya dulu baru subject verb-nya. Nah, kalau misalnya kalian pernah, saya yakin sih kalian pernah ya belajar mengenai tensi sebelumnya. Tensi itu kan ada bentuk positif, negatif, sama interrogatif. Nah, kalau bentuk yang digunakan saat kalian menggunakan nor itu adalah bentuk interrogatifnya. Bentuk kalimat tanyanya seperti itu. Jadi ingat auxiliary subject verb itu kan bentuk kalimat tanya, bentuk kalimat interrogatif. Jadi kalau kalian menempatkan kalimat setelah nor harus mengikut ke rumus interrogatif itu, kita balik. Nah kalau misalnya kalian tanya, Miss kenapa sih harus dibalik? Nah dibalik ini karena dia dibalik karena nor itu negatif. Semua kalimat yang diawali oleh negatif konektor atau negatif adverb atau negatif expression itu nanti harus dibalik. Ingat aja rumusnya adalah auxiliary subject baru verbnya ya, itu adalah rumus umumnya seperti itu. Nah, gimana? Zahra, Bu Nuni, Hasri, Rifka gimana guys? Sejauh ini ada yang perlu kalian tanyakan mungkin? Bu Nuni? Kalau neither gimana ya? Kalau neither, very good Bu Nuni. Sama dengan nor. Very good question Bu Nuni. Nah itu yang baru saya mau jelaskan karena kebetulan saya lihat di PDF dari kantor ini nggak ada ininya ya, nggak ada tentang neither nor ini. Nah coba kita lihat. Nah tadi seperti yang Bu Nuni tanyakan, Miss bagaimana dengan yang berpasangan ya? Dia punya pair, biasa kita istilahkan dengan pair konektor. Pair konektor ini pertama adalah both sama and. Ini pasangannya ya guys ya. Ingat pasangannya both and. Ada juga not only but also. Ada either or, dan juga neither nor. Nah, ini pasangannya ya kan. Nah, tadi Bu Nuni bertanya mengenai neither dengan nor. Very good question. Nah, coba kita lihat sama-sama. Bagaimana sih kalau di depannya ada neither-nya misalnya? Nggak hanya on nor aja. Jadi kalau misalnya kalian tanya, Miss, boleh nggak kalau nornya kita tempatkan tanpa ada neither? Boleh. Karena dia termasuk ke dalam femboys. Kalaupun kalian tanya, boleh nggak berpasangan, Miss? Boleh juga berpasangan, nggak ada masalah. Jadi nggak salah loh ya, kalau cuma ada nor tanpa neither-nya misalnya nggak ada masalah. Kalaupun ada juga nggak ada masalah, karena mereka memang berpasangan. Tapi kalaupun nggak ada sebenarnya nggak masalah, karena nor ini termasuk ke dalam femboys. Nah, bagaimana kalau kita tempatkan neither dalam kalimat kita? Contohnya seperti ini. Saya tetap mengambil kalimat yang sama ya. Neither do I hate her, nor do I like her. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan kata neither juga maknanya negatif, guys. Jadi kalian juga harus balik. Jadinya neither do I hate her, nor do I like her. Jadi kalian balik juga sama-sama kita invert. Kita awali dengan auxiliary dulu, baru subject verb-nya. Seperti itu. Jadi bukan lagi bentuk negatif, tapi kita balik seperti kita membalik kata kalimat di belakang nor itu. Gitu. Jadi dua-duanya dibalik. Karena apa? Neither sama nor dua-duanya negatif. Seperti itu ya. Nah, yang dibalik di sini adalah di belakang neither, di belakang nor, sama di belakang not only. Karena
tiga-tiganya negatif. Jadi kalimat-kalimat yang kalian tempatkan di belakang not only, kalimat di belakang neither, di belakang nor, semuanya dibalik. Pembalikannya seperti apa? Pembalikannya seperti yang tadi saya ajarkan, auxiliary-nya dulu, baru subjek, baru verb-nya. Ini semua tenses boleh, gitu. Nah, kalau misalnya kalimat di belakang both and, either or, nggak usah dibalik, atau di belakang but also nggak usah dibalik. Kenapa? Karena mereka bukan negatif. Seperti itu. Nah, gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan dulu deh, supaya lebih jelas dulu sebelum kita masuk ke klausa selanjutnya. Silakan, ada nggak? Miss, contoh pembalikannya. Pembalikan apa? Yang mana? Yang itunya, yang nornya. Maksudnya, mau minta contohnya bagaimana kalau misalnya dibalik gitu. Ini sudah dibalik ini, Zara. Auxiliary, subject, verb. Maksudnya ini artinya pembalikan, istilahnya aja sebenarnya pembalikan. Ini loh yang maksudnya. Jadi kan kalau kita buat kalimat kan harusnya I like her. Nanti kalau di belakang nor menjadi do I like her. Nah, ini artinya dibalik. Gini. Dari kalimatnya I like her menjadi do I like her. Dibaliknya seperti itu, Zahra. Jadi mengikut ke rumus yes no question. Jadi semua kalimat yang diawali oleh negatif expression seperti neither nor not only, maka nanti harus dibalik. Gitu. Make sense gak, guys? Does it make sense, guys? Is it clear or not? Clear, Miss. Clear ya? Okay, very good, guys. Okay, so kita sudah belajar mengenai coordinate connectors ya. Jadi untuk meeting hari ini kita akan belajar dua types of connectors. Yang pertama adalah coordinate connector, yang kedua adalah adverbial clause connector atau adverb connector ya. Sekali lagi saya simpulkan dulu mengenai coordinate connectors. Coordinate connectors itu terdiri dari 7 connectors, conjunctions. Jadi kalau saya bilang conjunction sama connector itu sama aja sebenarnya. Artinya kata hubung. Jadi kalau misalnya kalian tanya apa perbedaan connector sama conjunction, ini sama aja. Ya, jadi kalau misalnya di coordinate connectors itu ada 7 members of coordinate connectors. The first one is for, artinya karena, and, dan, nor tidak juga, but tetapi, or atau, yet tetapi, so jadi. Jadi peletakannya, untuk peletakannya sebenarnya harus kalian lihat ciri-cirinya aja. Peletakannya itu cuma ada satu, yaitu terletak di belakang subjek verb utama, baru koma. Selalu ada koma sebelum konektor, kalau kalian menempatkan konektor dari coordinate connectors ini. Seperti itu ya. Nah, itu saya simpulkan mengenai coordinate connectors. Dan harus selalu kalian ingat bahwa konektor yang negatif seperti not only, neither, sama nor, nanti kalimat di belakangnya harus kalian invert, harus kalian balik. Tapi jangan khawatir, nanti kalian akan belajar lebih lanjut mengenai inversion di materi kita yang ke-9. So we are going to talk about inversion, guys, in our 9th meeting. So don't worry about this one ya. Jangan khawatir, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi masalah ini. Next, kita masuk ke adverbial clause. Adverbial clause konektor. Nah, sebelum saya memperkenalkan konektor apa aja sih yang bisa digunakan di adverbial clause konektor ini, pertama saya mau bahas dulu mengenai adverbial clause. Namanya juga clause, guys. Clause itu artinya subject verb. Adverbial clause. Jadi subject verb ini, konektor subject verb ini bertindak sebagai adverb. Nah, fungsi adverb dalam kalimat sebagai apa sih? Ada yang tahu nggak? Fungsi adverb itu artinya apa? Kalau boleh, ada yang mungkin udah pernah dengar sebelumnya mengenai adverb? Tahu nggak? Apa sih artinya adverb? Yang tahu? Kalau adjektif kan kata sifat, kalau verb kata kerja, kalau adverb adalah kata mana? Sarah, Bu Nuni, Asri, Rifka? Nggak ada, no idea. Kalau adverb adalah kata keterangan. Jadi adverb itu fungsinya dalam kalimat itu adalah memberikan keterangan. Jadi keterangan ya, keterangan. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah adverbial clause connector, berarti kalimat ini bertindak sebagai kata keterangan dalam kalimat gitu ya. Nah, konektor apa aja sih yang bisa kita gunakan? Konektornya seperti kata when,
while, after, before, because, since, even though. Ini ya yang semua yang tercantum di PDF kalian. Nah ini yang biasa, cuman yang ini jarang sih kita gunakan. Ini jarang. Ini juga. Yang paling sering itu adalah since, even though, although, meanwhile. Ini saya tambahkan dikit ya. Biasa seringnya juga muncul itu di TOEFL adalah seperti konektor in that, now that. Ini artinya sama dengan kata because. Because itu artinya karena. Nah, ini adalah konektor-konektor yang biasa kita gunakan di adverbial clause connector. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai koordinat konektor. Penempatannya dalam kalimat itu kan letaknya cuma ada satu ya, setelah subjek verb utama. Nah, kalau untuk adverbial clause secara umum sebenarnya ada 3. Tetapi yang paling sering muncul di TOEFL itu cuma ada 2. Jadi saya akan menjelaskan yang sering muncul di TOEFL aja ya. Nah, yang pertama itu adalah bisa kita tempatkan di depan. Jadi konektornya dulu, subject verb, kalau objek ada ya, koma, subject verb. Nah, itu adalah penempatan yang pertama. Penempatan yang kedua adalah kita bisa tempatkan di belakang subject verb utama. Jadi subject verb utamanya dulu, baru konektor, subject verb. Jadi kalau di belakang seperti ini nggak usah ada komanya. Jadi kalau kalian tempatkan di depan itu ada komanya seperti ini, kalau di belakang nggak usah ada komanya. Ya, kecuali biasanya kalau konektornya seperti although, itu biasanya walaupun di belakang dia ada komanya, tapi ini cuma pengecualian aja ya. Secara umum kalau kita menempatkan adverbial clause di belakang subjek verb utama, maka kita nggak usah pakai koma lagi. Ini biasa kita silakan dengan anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimat itu adalah kalimat yang mempunyai konektor sebelumnya. Jadi ini anak kalimat, ini adalah induk kalimat, main clause, subclause. Nah, kalau misalnya kalian tempatkan anak kalimat ini di belakang induk kalimat, nggak usah ada komanya ya, seperti itu. Contohnya guys seperti ini. Because I'm hungry, I get some food. Nah, di sini karena di depan maka harus ada komanya. Because I'm hungry, I get some food. Tetapi kalau kalian tempatkan di depan, I get some food, langsung aja because I'm hungry. So you don't need comma there. Jadi langsung aja because I'm hungry. So this is the example. Or for example, you want to say like this. Although it's raining, it still comes, for example ya. So kalau kita tempatkan di depan ya udah ada komanya. Tapi kalau although tadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, kalau although itu pengecualian, walaupun terletak di belakang biasanya ada komanya. Tapi itu pengecualian aja. Selebihnya tanpa koma kalau letaknya di belakang subjek verb utama. Contoh yang lain misalnya kita gabungkan ya coordinate connector dengan adverbial clause connector. Contohnya seperti ini. My mother was sick, so I called the doctor. So here is coordinate connector. Jadi so itu adalah konektor di koordinat konektor. Nah, ingat kalau menggunakan koordinat konektor kita harus menempatkan setelah subjek verb utama dan harus ada koma sebelumnya. Koma seperti ini. Tetapi kalau misalnya menggunakan adverbial clause kalau terletak di belakang biasanya nggak usah ada komanya, gitu ya. I don't want to talk to him even though I need him. She speaks English well because she learned since long time ago. So you don't need to put comma here because you put it at the back. Jadi kalau misalnya di belakang nggak usah ada komanya. Gitu. Is it clear guys? Gimana Zara, Bu Nuni, Hasri, Rifka? Is it clear? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan dulu deh kalau misalnya masih ada yang kurang jelas sebelum saya kirimkan kalian exercise-nya ya, silakan ditanyakan dulu, everyone. Nggak ada yang mau kalian tanyakan? Aman? Miss sambil lihat dulu ya exercise-nya ya.
Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss bahas sedikit ininya ya. Miss bahas sedikit soal yang ada di sini. Let me see. When I wake up, nah kalau terletak di depan tadi saya sudah jelaskan, kalau terletak di depan berarti kita harus ada koma di sini. When I wake up, I don't see anyone at the house. Nah seperti itu ya, jadi harus ada koma kalau sebelumnya. Since I know she isn't here, jadi since ada konektor, ada subject verb, berarti ada koma di sini nggak apa-apa. Tapi ada in preposisi, ini preposisi objek, berarti langsung verb di sini nggak ada subjeknya kalimat ini. Nah kan nggak boleh juga guys ya, karena kalau misalnya ada satu konektor kan harus ada dua subjek, dua verb. Nah di sini nggak ada kekurangan satu subjek, nggak boleh, harus dua-duanya ada ya. Nah coba nih, saya mau tanya dulu deh, number 3, coba kalian perhatikan. Menurut kalian nih, number 3 itu correct or incorrect? Gimana? Coba analyze number 3, correct or incorrect. I try to call you, yet no one answered. What do you think about this one, guys? Do you think it's correct or incorrect? Coba dianalisa dulu. Incorrect ya, Miss. Incorrect. Kurang koma. Kurang? Kurang koma. Very good, very good. Kurang koma, that's true. Nggak harus ada komanya di sini. Very good. I tried. Sebenarnya di sini pun ada kesalahan sedikit. Kita harus pakainya try. I tried to call you, koma, yet no one answered. Very good. Seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan, Rifka? Belum bertanya, Rifka? No one-nya ini Miss sudah memenuhi syarat subjek verb sama verb ya. Wait a minute ya, Miss. Kan answer-nya itu sudah verb. Oh iya. Iya benar. Oh ini enggak pakai to be nih. Nggak pakai to be, benar. Iya, oke. Oke. Ini Miss dulu, Miss ini dulu ya. Ya, paham. Nggak apa-apa, that's okay. That's okay, nggak apa-apa, Rifka, that's okay. Ini Miss keluar dulu nih, sepertinya ada masalah tadi dengan jaringan saya. Oke, saya masuk dulu ya. Nggak apa-apa, ada lagi nggak? Coba kita satu kali lagi praktisnya ya. Coba kita lihat next question guys. Let me share first. Okay. The next one is, okay, this one. Okay. I'm sick, but I don't want to be hospitalized. What do you think about number 6, everyone? Do you think it's correct or incorrect? Number 6, I'm sick, but I don't want to be hospitalized. What do you think? Correct ya, Miss? Correct. Very good, guys. It is correct. That's true. Oke, kalian udah paham ya. Nanti coba deh kasih exercise ya. Karena sepertinya kalian sudah memahami sebenarnya prinsipnya ya. Oke, tapi sambil saya sharing the exercises, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Enggak. Nggak ada ya, aman ya. Oke, kalau memang nggak ada yang mau ditanyakan, silakan coba dikerjakan dulu exercise-nya ya. Seperti biasa, nanti Miss akan kasih kalian satu homework ya. Silakan dikerjakan dulu exercise-nya, guys.
Oke, kita lihat ya, soal yang kedua ini sepertinya nggak terrecord. Nah, coba kita masuk yang kedua ya. Soal yang kedua di sini yang udah submit itu, coba Miss lihat dulu. Oke. Nilai kalian udah, oke. Coba Miss bahas dulu ya. Ada kata without itu adalah preposisi, berarti ini adalah objek of preposisi, berarti kita masih mencari subjek dengan verb. Ini kan nggak ada subjeknya, ini preposisi, ini subjek, ini verb aja tanpa subjek. So the answer is Charlie. Karena kita masih mencari subjek verb ya, di sini kan adjective, jadi verbnya berupa to be. Next one, kita lihat lagi, ini berarti subjeknya, ini verb, ini objek, sudah ada subjek verb, ada verb lagi, ada dua verb, berarti kita butuh konektor subjek. Nah, karena kita butuh konektor subjek, ini nggak ada konektornya, ini konektor tidak ada subjeknya. Ini ada konektor, ada subjek, tapi ada verb, double verb, jadinya 3 verb juga nggak boleh. Yang paling mungkin kan berarti delta, ini konektor, ini subjek, so the answer is delta. Next one, ini ada as konektor, ini subjek, ini verb, ini subjek, ini berarti kita butuh satu verb lagi. Kita menghitung ya, kalian harus selalu menghitung berapa konektor, berapa subjek verb. Di sini kan sudah ada satu konektor, berarti kita harusnya pilihnya 2 subjek, 2 verb. Di sini verbnya cuma 1, berarti kita masih harus mencari 1 verb. Nah, karena kita cuma mencari 1 verb, jangan pilih yang ada subjeknya, kan sudah ada subjeknya di sini ya. Ini juga nggak bisa jadi verb to infinitive, nggak bisa jadi verb. Verb in nggak bisa jadi verb kalau nggak ada to be-nya. Jadi jawabannya adalah focuses ya, pakai verb 1 plus s. The answer is bravo. Next one, ini adalah apositif ya, one of the, ada koma di sini. Tadi mungkin yang Rifka pertanyakan, ini apositif Rifka, kalau seperti ini ada komanya, berarti kita masih belum ada subjek verbnya. Nah, berarti kita mencari subjek verb, jangan pilih yang ada konektor. Karena kalau mencari subjek verb, nggak usah ada konektornya. Ini subjek, ini verb ing tanpa to be juga bukan verb. Ini ada preposisi, nggak boleh. Orang kita cuma butuh subjek verb. Jadi jawabannya delta, ini subjek, ini verb. Dan answer is delta. Next one, kita lihat lagi. Oke, saya lanjut ya. Semoga clear guys suara saya. Pokoknya kalau kalian nggak dengar suara saya jelas, let me know aja. Next, kita langsung lihat lagi. Ini subjeknya, ini verb. Ada subjek, ada verb. Sudah ada 2 subjek, 2 verb. Berarti kita butuh konektor. Konektor di sini cuma alpha, since. Karena yang lain nggak ada konektornya. Ini nggak ada konektor. Ini juga nggak ada konektor. Ini apalagi nggak ada konektor. Kalau ada 2 subjek, 2 verb, kita butuh 1 konektor. Dan answer is alpha. Oke, ini subjek, ini verb, ini ada konektor nih, tapi ini preposisi objek. Berarti kalau ada konektor ada 2 subjek verb, berarti kita masih kekurangan 1 subjek, 1 verb. Cari subjek verb. Ini subjek, ini verb, boleh nggak? Boleh, kita hold dulu. Ini cuma subjek gerund, tapi nggak ada verbnya, salah. Ini nggak boleh ada konektor. Ini ada verb, tapi nggak ada subjeknya. Berarti jawabannya alpha, karena kita masih butuh 1 subjek, 1 verb. Mamal sini nggak bisa jadi subjek, karena ini menjadi objek of preposisi in. So, kita masih mencari 1 subjek, 1 verb. Next one, ini adalah subjek. Was itu adalah verbnya. Ada kata n, konektor, berarti ini subjek. Kita berarti masih butuh 1 verb. Langsung cari verb. To infinitive nggak pernah jadi verb. Verb ing tanpa to be bukan verb. Preposisi nggak pernah jadi verb. So, the answer is delta, has, remain. Pakai perfect ya di situ ya. Next one, kita lihat lagi. Ini berarti subjeknya, ini verbnya. Ada kata n, ini it, subject, verb. Ada to attempt, ini berarti kita cuma butuh objek. Ini soal review, hati-hati. Objek dari kata kerja yang bisa jadi objek of kata kerja kan adalah noun, noun phrase, noun clause. Gerund boleh gitu ya, infinitif yang pronoun kata ganti. Nah, berarti kita mencari objek aja yang bisa menjadi objek kan ya udah pakai alpha ya, pakai noun. Karena ini to infinitive itu enggak boleh, preposisi enggak boleh. Ini verb enggak mungkin jadi objek. Boleh sih pakai how, nggak apa-apa pakai konektor saja, tapi harus ada verbnya. Kalau ada konektor kan tambah 1 verb lagi guys ya. Ini nggak ada verbnya, nggak boleh. Berarti sudah answer is alpha aja pakai noun sebagai objek. Next one, ini adalah subjeknya, is cover adalah verbnya, more than.
Oke, ini ada subjek lagi, is contained ada verb. Berarti kita cuma butuh konektor karena ternyata sudah ada 2 subjek verb. Ini bukan konektor preposisi, ini konektor tapi kita nggak bisa gunakan untuk bentuk adverbial clause karena ini digunakan di adjective clause. Atau ini juga nggak bisa kita gunakan di coordinate connector ya. Ini juga bukan konektor, jadi yang paling penting kan lah Charlie, ada N di sini ya, koma N. Oke, next one kita lihat lagi. Ini subjek, ini verbnya. Ada kata yet, konektor, ini subjek verb, berarti sudah ada subjek verb, berarti kita cuma butuh objek aja, objek dari kata kerja. Karena kita mencari objek dari kata kerja, langsung what was smallest, masalahnya di sini ada e-nya, padahal brains-nya jamak, nggak boleh. When nggak boleh pakai konektor kalau nggak ada verb lagi, kita kan sudah lengkap nih, udah ada 2 verb, ada 1 konektor, berarti nggak usah pilih konektor lagi. Kalau preposisi, kenapa salah Charlie? Karena preposisi nggak pernah bisa menjadi objek dari kata kerja. Yang paling mungkin kan berarti kita tambahkan the aja di sini ya, the smallest branch relative to body weight. Oke, the next one. Ini subjek, ini verb. Sudah ada subjek verb, ada kata n, konektor. Berarti kita butuh lagi subjek verb, tapi verbnya sudah ada guys di belakang di sini. Produce ini kan adalah apositif ya. Apositifnya berupa present participle ya. Berarti kita cuma mencari pelengkap subjek aja. Karena mencari pelengkap subjek, jangan pilih konektor atau preposisi seperti ini, nggak boleh. Yang paling memungkinkan di sini adalah each year, setiap tahunnya. Sekitar gitu ya. So the answer is alpha. Next one, ini tuh adalah preposisi, ini objeknya, ini ada subject verb, ini juga subject verb. Ada 2 subject verb, sekali lagi kalau ada 2 subject verb kita butuh apa? Butuh konektor. Nah, kalau pakai in spite of kan preposisi. How nggak bisa kita gunakan karena how itu di noun clause, tapi besok tenang aja ya. Untuk noun clause sendiri akan saya jelaskan besok. Nah, berarti jawabannya antara alpha dengan delta. Tetapi ingat, Miss tadi bilang kalau menggunakan kata nor itu bisa digunakan kalau di depannya kalimatnya negatif. Atau setelah nor itu kalimatnya dibalik. Ini kan nggak ada pembalikan, nggak ada negatif, nggak ada. So, the answer ya udah. Oke, sorry guys, tadi ada sedikit kayaknya masalah jaringan ya. Saya jelaskan yang terakhir ya. Di sini kalau kalian perhatikan, di sini sudah ada subjek dengan verbnya ya. Berarti di sini juga ada 2 subjek, ada 2 subjek dengan verb. Yes, Rifka, sorry Rifka. Tadi ada sedikit ini Rifka ya, ada sedikit jaringannya kurang terlalu bagus. Gimana sekarang? Bisa ada dengar, bisa ada clear nggak suara saya? Can you hear my voice, guys? Is it clear now? Gimana? Zara, Bu Nuni, Hasri, Rifka, can you hear my voice, guys? Nggak bisa. Gimana? Zara, Bu Nuni, Hasri, Rifka, can you hear my voice? Oh, oke, bisa ya. Oke, kalau gitu saya jelaskan yang terakhir. Yang terakhir itu ada 2 subjek, 2 verb. Jadi kalau ada 2 subjek, 2 verb, berarti kita butuh apa? Butuh konektor. Ini preposisi, nggak boleh ya kalau preposisi. How nggak bisa kita gunakan karena ini noun clause. Besok kita akan belajar mengenai noun clause ya. Kalau pakai nor itu kalimatnya tadi kan saya sudah ajarkan. Kalau pakai nor kalimatnya di sini harus negatif. Ini kan bukan negatif, berarti nggak bisa. Dan juga kalaupun kalian pakai nor di sini harus dibalik, di invert. Ini nggak dibalik, berarti salah. So the answer is ya udah pakainya delta ya, pakainya but. Seperti itu ya. Nah, that's the explanation of the exercises for today, guys. Is there any questions so far? Zahra, Bu Nuni, Hasri, sama Rifka, ada nggak yang kalian mau tanyakan? Silakan ya. Okay, no question. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, everyone,
I think that's all for today. Kita besok akan lanjut lagi meetingnya. Meeting kita besok membahas mengenai noun clause. Noun clause konektor kata benda. Nah, besok kita akan bahas konektor yang selanjutnya ya. Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, I hope everything is clear. If you have any further question, you can text me on WhatsApp. And also, if you have other questions, you can join us tomorrow way earlier, right? Because I always send the link 15 minutes at least before the meeting starts. So I want you to join me way before if you have any further question. Okay, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, everyone, I think that's all for today. Thank you so much for joining our meeting. See you tomorrow. Thank you, Miss. My pleasure. See you all. See you.